bisa dibilang cukup berbeda dengan masa-masa yang sebelumnya, apalagi dalam hal kebebasan ya. Biasanya pergaulan-pergaulan remaja saat ini tuh lebih banyak mengeksplor dikarenakan kebebasan-kebebasan dari lingkungannya dia atau dari diri dia sendiri yang lebih mau menerapkan kebebasan dalam pergaulannya. Menurut saya pergaulan remaja saat ini itu bisa dibilang lebih cenderung mudah terpengaruhi seperti adanya budaya-budaya dari luar, seperti ada budaya K-pop atau budaya kebaratan. Remaja kita saat ini tuh cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya tersebut, karena menurut mereka budaya-budaya tersebut tuh lebih menarik daripada yang ada di Indonesia sendiri. Menurut saya, pergaulan remaja saat ini sangat mengkhawatirkan. Faktor yang paling besar yang dapat mempengaruhi pergaulan remaja itu sendiri adalah kemajuan teknologi. Mengapa kemajuan teknologi? Karena kemajuan teknologi ini meliputi media cetak dan juga media massa seringkali menampilkan hal-hal yang tidak seharusnya remaja lihat, seperti pornografi dan lain-lainnya. Menurut saya pergaulan remaja pada saat ini sangat dipengaruhi dengan pergaulan budaya luar ya, lebih banyaknya seperti itu, karena sudah banyak banget juga kemajuan teknologi yang mendukung kita untuk mencari tahu atau mengetahui informasi-informasi tentang budaya luar sehingga dapat dengan mudah untuk ditiru. Kalau menurut saya pergaulan bebas itu adalah sesuatu yang sesuatu peraturan yang dilarang tapi dilanggar sama dia, atau bisa dikatakan juga menyimpang. Pertama faktor lingkungan, kedua faktor keluarga, dan ketiga itu dari dirinya sendiri. Jadi saat dia memiliki lingkungan yang memang banyak yang melakukan pergaulan bebas tersebut, dia akan kemungkinan mengikutinya, dan jika keluarganya pun tidak bisa menjadi wadah di mana dia tetap berada di pergaulan yang benar, dia juga akan bisa melewati batas-batas itu. Dan juga kalau dirinya sendiri tidak memiliki pendirian, tidak bisa menahan dirinya, tentu dia juga akan melakukan pergaulan bebas itu. Dan dampaknya itu bisa berdampak untuk diri sendiri dan juga orang lain. Penyebab pergaulan bebas menurut saya ada 3, yaitu lingkungan pertemanan yang kurang baik, adanya rasa ingin tahu yang tinggi, dan yang terakhir itu lingkungan keluarga. Biasanya didikan keluarga itu tidak semestinya yang dia dapatkan. Terus dampak dari pergaulan bebas itu sendiri sangat banyak. Contohnya ketergantungan obat-obatan terlarang, lalu hubungan antar keluarga menjadi lebih renggang, menyebarkan penyakit juga, dan terakhir menurunnya prestasi belajar. Mungkin salah satunya dari diri kita sendiri, kayak mana cara kita mengkontrol diri kita untuk bergaul di luar. Untuk mengurangi dampak negatif dari pergaulan bebas itu sebenarnya caranya bisa dimulai dari diri dia sendiri, dari diri remaja tersebut. Sebenarnya dari niat, dari keinginan dia untuk berubah itu bisa banget membantu untuk mengurangi dampak negatif yang ada. Yang kedua itu mungkin dengan cara mengikuti berbagai macam kegiatan positif, mengikuti berbagai macam mendengarkan sosialisasi yang ada untuk mengerti apa efek dan akibat yang bakal terjadi kalau misalnya kita melakukan pergaulan tersebut. Kalau misalnya kita udah ngikutin hal-hal tersebut, hal-hal yang tadi sudah saya sebutin, itu mungkin akan membuka pikiran untuk tidak melakukan sehingga tidak terjadi dampak negatif. Yang meresahkan itu ya soal kayak geng motor ya salah satunya, kedua yang hamil di luar nikah, terus ketiga narkoba. Sering banget aku dengar di televisi
di radio dan membaca di artikel mengenai tentang ditemukannya bayi di tong sampah, di masjid, ataupun di tempat-tempat lain atau di bawah pohon kayak gitu. Sering banget aku dengar. Kedua juga masalah geng motor, sering banget aku lihat di Trans 7 ya, masalah geng motor itu sangat meresahkan masyarakat, sangat mengganggu ketertiban masyarakat seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya, itu sangat merugikan bagi remaja tersebut. Mungkin di masa remaja dia merasa terhibur ataupun senang gitu, tapi saat nanti dia udah menjelang udah dewasa ya, dia ingat atau flashback ke masa lalu dia akan merasa menyesal. Karena di masa remaja itu kita harus memanfaatkan waktu kita untuk hal yang berguna di masa kita nanti dewasa ataupun saat nanti tua. Jadi tidak ada penyesalan. Karena ya cenderung dia mudah terpengaruhi dan teknologi sekarang semakin makin maju, dia cenderung terpengaruh dengan yang buruk-buruknya sehingga menyalahgunakan teknologi tersebut. Misalnya ada tren seperti prank dari budaya barat sana, mereka mengikuti dengan cara yang merugikan orang-orang lain dan itu diviralkan di media sosial. Itu tentunya sangat meresahkan. Pertama, memperkuat fondasi iman itu sendiri. Kedua adalah orang tua yang harus menjadi sahabat anak. Kadangkala orang tua tuh bertindak semaunya dia tanpa mendengarkan apa kemauan dari anak tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat video pembelajaran yang mengedukasi untuk anak-anak remaja, bisa di YouTube, bisa di Instagram, dan lain-lain. Karena sifat remaja yang biasanya cenderung gampang bosan terhadap hal-hal yang membosankan, biasanya proses edukasinya itu dilakukan dengan hal yang fun dan lebih menyenangkan. Misalnya yang biasanya edukasi itu cuma dilakukan di sekolah ataupun cuma diomongin doang, ini bisa melalui sebuah acara yang mempunyai banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat menarik perhatian remaja. Itu biasanya edukasi yang seperti itu dapat lebih menarik perhatian remaja saat ini. House